kasih Ustaz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala nasabihi wa nitabiin amma ba'du. Al-mukarramun wal mutaramun, para alim ulama, para asatid, para tokoh yang dirahmati Allah. Mungkin sedikit saya akan memandang dari perspektif yang berbeda ya. Dan dalam konteks kontroversi keputusan MK kemarin, saya juga tidak akan menyoroti dari aspek prosedurnya ataupun juga keputusan yang dihasilkan. Tapi saya akan melihat dari perspektif hukum-hukum Islam. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah begini, bahwa di dalam agama kita, agama Islam, semua keputusan atau semua hukum itu harus bersumber lahir dari akidah dan syariat Islam. Jadi semua keputusan-keputusan maupun juga produk-produk hukum itu harus dipastikan bersumber dari wahyu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada satu perintah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam konteks sebagai seorang penguasa. Beliau dalam konteks sebagai seorang qadhi atau seorang hakim. Jadi Al-Quran disebutkan fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum. Maka putuskanlah perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haq. Jadi janganlah kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka sehingga kamu berpaling meninggalkan sebagian kebenaran yang telah datang kepada kamu. Di ayat itu Allah menegaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW wajib memutuskan semua keputusan-keputusan hukum hanya dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, yakni ayat ke-49 dalam surah Al-Maidah itu disebutkan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi ahwaahum. Dan janganlah kamu Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan di situ disebutkan wahdarhum. Dan berhati-hatilah wahai Muhammad dengan mereka, maksudnya orang-orang Yahudi. Ayaftinuka amba tima anzalallahu ilaika. Yang menjadikan mereka itu memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kamu. Kemudian kalau kita melihat perilaku baginda Nabi SAW di dalam konteks beliau sebagai hakim, sebagai penguasa maupun sebagai seorang qadhi, karena di dalam fikih itu yang disebut dengan pemerintahan al-hukmu huwa al-qada'u. Yang disebut dengan kekuasaan pemerintahan huwa al-qada'u, itu adalah qada, sama. Nah, sementara qada atau peradilan di dalam Islam itu diartikan adalah ikhbarul hukmi ala sabilil ilzam. Jadi menyampaikan informasi hukum yang bersifat mengikat. Ini bedanya kalau seorang hakim dengan seorang mufti atau seorang ulama. Kalau ulama ditanya tentang status hukum, kemudian dia menyampaikan hukum itu kepada orang yang bertanya, maka hukum itu tidak mengikat bagi dia. Tetapi kalau misalnya seorang hakim menyampaikan hukum di majelis peradilan, maka itu ala sabilil ilzam, berarti mengikat. Jadi wajib untuk dilaksanakan. Kalau saya misalnya tanya hukum kepada Al-Mukarram Ustadz Chandra atau Ustadz Ihsan, saya nggak harus melaksanakan atau mengadopsi hukum beliau. Tapi kalau dalam konteks peradilan itu ala sabilil ilzam, jadi sifatnya itu mengikat. Nah, baginda Nabi SAW dalam konteks sebagai seorang penguasa, sebagai seorang qadhi,
beliau hampir-hampir kalau kita perhatikan di dalam sirah, pada saat beliau ditanya satu kasus, maka beliau selama belum ada wahyu yang turun kepada beliau, maka beliau biasanya menunggu. Tidak berani beliau memutuskan sampai datang wahyu yang menjelaskan status hukum atas perkara itu. Nah, prinsip-prinsip seperti ini kan kadang-kadang yang kita lupakan nih, para alim, para tokoh yang dirahmati Allah. Karena mungkin begini, kita ini saking sibuknya atau saking kita ini diracuni, dibebani, kemudian disibukkan ke sana kemari oleh himpitan-himpitan hukum-hukum sekuler, hukum-hukum buatan manusia. Sehingga hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti ini kita kadang-kadang justru lupa. Jadi hukum itu harus dipastikan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi kalau memutuskan satu perkara itu pasti menunggu wahyu. Makanya pernah ada satu kasus di era baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ada seorang sahabiah namanya Khawlah binti Sa'labah. Jadi beliau ini didihar oleh suaminya. Kemudian Khawlah binti Sa'labah ini bertanya kepada Nabi tentang kasus beliau. Karena kalau tradisi jahiliyah, orang yang kena dihar oleh suaminya itu jatuhnya talak. Ya. Makanya itu tradisi jahiliyah. Kemudian ditanyakan kepada Rasul SAW. Karena belum ada wahyu yang turun, maka beliau tidak memberikan jawaban sedikit pun atas kasusnya Khawlah binti Sa'labah. Terus didesak, tapi beliau tidak berani memberikan satu keputusan. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kasusnya itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim mestinya pada saat menghadapi perkara apapun, kasus apapun, maka harus kita pastikan keputusan atau hukum yang kita terapkan atas kasus atau perkara itu betul-betul bersumber dari wahyu. Karena itulah baginda Nabi SAW. Nah, sementara kita kan lupa ini gitu. Kita nggak pernah mempertanyakan tuh MK pakai apa nih? Itu konstitusinya itu sumbernya Al-Quran Sunnah atau yang lain gitu. Tapi yang jelas bukan Quran Sunnah, bukan. Hasil musyawarah, hasil musyawarah ya Pak Chandra ya. Jadi dari DPR MPR itu hukum buatan manusia. Dan itu kalau dari sisi kacamata akidah itu orang lancang sebetulnya. Bagaimana orang berani istilahnya itu menolak hukum-hukum Allah dan menganggap bahwa hukum yang dia putuskan itu jauh lebih baik daripada hukum Allah. Satu contoh saja mungkin ya, kalau kita lihat aja. Kalau dalam fikih yang kemarin itu, kalau jadi kepala negara itu pokoknya udah balik kan boleh. Ya kan, nggak masalah sih sebetulnya. Setahu saya juga dulu undang-undang di Indonesia itu tentang batas usia itu juga berubah-berubah. Ada yang di bawah, ada yang kemudian direvisi lagi gitu. Cuma kalau kita melihat dari sisi itu, kita nggak akan ketemu itu perbedaannya dengan perspektif Islam gitu. Nah, perspektif yang harusnya selalu kita jadikan sebagai sudut pandang kita, bahwa hukum itu harus diputuskan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Karena perintah kepada Nabi, yakni wa anihkum bainahum bima anzalallah, itu hakikatnya juga perintah bagi kita kan gitu ya. Khitab li rasul, khitab li umatihi. Malam yarid dalilu taksis. Jadi seruan atau perintah untuk Rasul itu hakikatnya perintah juga untuk umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya di negeri kita ini persoalan dasarnya ini gitu. Jadi sistem hukum kita itu kan bukan pakai syariat Islam. Kalau kita mau pakai syariat Islam, syaratnya nggak boleh dicampur-campur. Hukum Islam saja yang dipakai. Jadi mengapa demikian? Karena hukum Islamnya yang terbaik itu kalau dari sisi akidah dan tauhid.
nggak boleh dikompilasi, dicampur-campur sampai kemudian diramu-ramu dan menghasilkan hukum baru. Itu tidak diperkenankan dalam kacamata akidah dan syariah kita. Gitu. Jadi ini kalau menurut saya Ustaz, tadi justru perspektif ini yang kadang-kadang dilupakan oleh umat Islam. Wabil khusus tokoh-tokoh umat Islam gitu, mohon maaf. Ya, satu contoh saja misalnya yang kasus apa nih? Kasus Rempang atau kasus yang sekarang misalnya yang terjadi di Palestina, di Gaza misalnya. Kalau kita teropong ya dari perspektif akidah Islamiyah itu sangat gampang. Hukumnya sudah sangat jelas disebut dalam kitab-kitab fikih. Karena yang terjadi di Gaza itu adalah perampasan tanah milik kaum muslimin, maka solusinya atau hukumnya itu cuma satu, yakni jihad, nggak ada lain. Kalau jenengan baca di dalam kitab fikih, itu kan ada satu bab ya, bab tentang jihad, babul jihad, fardu kifayah kula amin walau marotan, idza kanal kufaru bi biladihim wa yata'ayyana idza dakhalu biladana. Nah, itu di dalam kitab apa Yan atau Tolibin itu disebutkan. Bab jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah, wajib diselenggarakan oleh negara minimal setahun sekali. Jika jika orang kafir masih ada di negara mereka. Jadi dalam perspektif hukum Islam, negara itu punya kewajiban berjihad nyerang negara kafir. Ya mungkin kalau kita ngomong kayak gini mah apa-apaan ini gitu kan, aneh ya, karena inilah perspektif Islam. Yang di sono pakai perspektif yang bukan Islam, memang nggak akan ketemu dan mungkin dianggap aneh gitu. Di negara itu kalau dalam Islam wajib menyelenggarakan jihad minimal setahun sekali, lebih dari itu baik. Wayata ayana, hukum jihad berubah menjadi fardu ain idza dakhalu biladana, jika mereka masuk mengokupasi wilayah-wilayah atau negeri-negeri kita. Jadi ini mungkin Al-Mukarram yang bisa sampaikan. Ya, mungkin Ustaz yang perlu diklarifikasi atau dikelirkan terkait dengan jangkauan hukum Islam itu. Kan kalau tadi saya kira nggak ada yang nolak kalau fahkum bainahum gitu. Tapi jangkauannya seperti apa? Misalnya apakah masalah yang umur itu masuk juga dalam jangkauan hukum itu, atau hanya mengatur masalah ibadah atau masalah yang keluarga atau apa gitu. Nah ini kadang-kadang kan banyak orang nggak paham gitu. Bagaimana seluas apa jangkauan hukum Islam yang harus semua masuk Islam, masuk ke dalam ketentuan hukum Islam atau gimana Ustaz? Ya, kalau kita lihat di Al-Quran, satu ayat di Al-Quran ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian cakupan hukum-hukum Islam itu yang harus kita terapkan itu seluruh masalah kita. Entah itu masalah termasuk misalnya kayak lalu lintas itu misalnya kan, atau masalah-masalah hukum administrasi. asalnya iya, hukum asalnya iya. Jadi hukum-hukum Islam itu kan gini Zat, mengatur seluruh aspek persoalan kehidupan umat manusia. Ya. Ada memang hukum-hukum itu yang sifatnya itu apa ya istilahnya ya, ijro'i. Ijro'i itu sifatnya itu prosedural, dan itu biasanya diserahkan berdasarkan keputusan atau kesepakatan masing-masing. Tapi secara hukum Islam itu boleh gitu. Tapi dasarnya tetap hukum-hukum Islam gitu. Yang mendasari hukum ijro'i itu bisa dimusyawarahkan, itu hakikatnya juga hukum Islam. Satu contoh misalnya lampu itu, lampu apa? Traffic light ya. Itu mengapa kok berhenti warna hijau? Warna merah gitu. Kok enggak pakai warna kuning aja gitu? Ya di dalam Quran Sunnah enggak ketemu itu. Cuma itu menjadi satu prosedural yang disepakati. Dan itu juga sifatnya mengikat juga. Cuma hal itu memang dibolehkan oleh syariat Islam yang tadi berlaku secara umum gitu. Maksudnya ya, ke hukum boleh itu ya. Iya. Kamu sah itu. Iya. Jadi kalau kita kalau hukum syariat itu kan ada definisinya nih.
Ya, hukum syariah itu. Jadi al-hukmu asyari. Ini saya hafal nih definisinya. Jadi al-hukmu asyari huwa khitabus syari al-muta'alaq bi af'alil ibad ya, bil iktidoi au bil wat'i au bitakhiri. Nah itu yang takhir itu. Jadi yang dimaksud dengan hukum syariat itu adalah seruan dari asyari, pembuat hukum, yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu semuanya, entah itu masalah yang erat kaitannya dengan ibadah ya, atau tadi yang jenengan sampaikan ya, persoalan-persoalan apa lumrah gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan perbuatan ibad ya, hamba, baik dengan penetapan iktido, itu nanti kita kenal ada istilah ahkamu taklifi. Ahkamu taklifi itu ada 5 itu ya, ada 5 itu. Jadi ada wajib, ada sunnah, mubah, kemudian ada makruh sama haram. Dan au bil wat'i atau dengan hukum-hukum wat'i, ahkamul wat'i istilah dalam Islam itu. Ahkamul wat'i itu ada 5 juga, kayak misalnya sah atau tidak gitu. Ya, batal atau tidak gitu, fasid, kemudian ada keringanan dan seterusnya. Dan yang ketiga itu adalah au bitakhiri atau dengan pilihan. Ya, itu nanti lahir itu hukum-hukum mubah, tapi itu masuk dalam cakupan hukum-hukum syariat. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita, apakah pernah ada contoh-contoh peristiwa di masa Rasulullah yang persoalan itu sebenarnya mungkin kalau kita sekarang anggap itu masalah keduniaan, masalah yang nggak masuk ke dalam syariah atau masuk dalam ibadah gitu. Apakah ada? Ada banyak ya, kita kalau lihat satu contoh misalnya riwayat yang melatar belakangi turunnya firman Allah SWT yang itu fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 65. Itu kan ayat apa ya istilahnya, menegaskan kalau seseorang itu hakikatnya tidak beriman kalau dia tidak berhukum atau bertahkim kepada Rasulullah. Iya, yang itu ya, kasusnya itu kan kasus pengairan sawah itu. Jadi ini orang nggak setuju dengan keputusan Nabi. Ya. Kemudian karena sudah diputuskan Nabi nggak setuju ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar pasti bertanya, apakah Anda sudah ke Nabi? Ya sudah. Bagaimana keputusan Nabi? Begini. Ya saya akan sama seperti Nabi. Dan enggak ridho juga datang ke Umar. Oleh Umar langsung dipenggal. Jadi sebetulnya bukan, jadi gini, dalam Islam itu yang terpenting itu justru ini tadi, filosofinya tadi, bahwa semuanya harus beranjak dari hukum Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah, walaupun mungkin itu sepele, kita anggap sepele atau tadi mungkin dianggap bukan sebagai masalah ibadah dan seterusnya. Tapi kalau sudah keputusan Allah, keputusan Rasul, maka itu harus diterima, kan begitu ya. Kita nggak boleh menolak. Makanya waktu dipenggal itu orang oleh Umar, itu kan keluarganya protes tuh. Mereka protes bahwa Umar membunuh orang Muslim. Kemudian waktu Umar ditanya oleh Nabi SAW tentang masalah itu, Umar mengatakan innahu rodda hukmaka. Itu perkataan, sesungguhnya dia itu menolak hukum kamu, wahai Rasul. Kalau orang menolak itu parah kalau dalam Islam itu. Makanya di dalam fikih kalau orang tidak mengerjakan sholat nggak boleh dikafirkan, kan gitu ya. Tapi kalau orang sudah menolak wajibnya sholat 5 waktu, nah itu orang kafir. Bahkan kalau panjenengan baca misalnya di dalam kitab fikih, kalau ada seseorang suami suami ini contoh ya, ada seorang suami, dia itu mendatangi mendatangi istrinya pada saat istrinya itu haid, dan dia ngerti hukumnya itu haram, tapi didatangi itu istrinya, disetubuhi, maka orang itu berdosa. Tapi kalau dia, ini suaminya itu mendatangi istrinya yang lagi haid, itu diiringi bahwa
perkara itu diyakini nggak apa-apa, mubah, boleh, nah dia kafir. Gitu. Sama seperti gini, kalau ada orang menolak kebolehan poligami. Itu kalau jenengan baca di, ini saya kumpulkan sih sebetulnya kasus-kasus kayak gitu. Itu di banyak fatwa ulama. Jadi kalau ada orang menolak ya, kebolehan poligami, atau dia mengharamkan poligami, maka dia keluar dari, kan serius ya kan. Berarti padahal cuma masalah poligami doang itu padahal. Nah kira-kira gitu. Nah ini masalah besar nih, sekarang kita malah lupa itu. Iya betul. Jadi memang alhamdulillah saya itu banyak menerjemahkan buku. Saya menganggap saya menguasai lah kalau terkait dengan hukum-hukum Islam, bahkan sampai struktur-struktur peradilannya, sanksi-sanksinya, insya Allah saya lumayan menguasai. Jadi sebetulnya memang persoalan kita khususnya di negeri kita ya, kaum muslimin, itu karena sistem hukum kita ini tidak pakai syariah. Kalau ekonomi sudah pakai syariah, mestinya peradilan juga pakai syariah mestinya. Nanti terus kita tingkatkan itu dari sisi politik, itu juga harus politik yang syariah mestinya kan gitu. Kalau kita ngelihat di negeri kita itu struktur peradilan itu kan juga boleh dibilang hampir karut marut gitu. Satu contoh misalnya di dalam peradilan Islam itu nggak ada istilah peradilan banding, itu nggak ada sebetulnya. Karena keputusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim, maka dia punya kekuatan hukum yang sama dengan yang diputuskan oleh hakim yang lain. Sementara kaidah fikih mengatakan al istihadu layung kodu bil istihad. Istihad itu tidak biasa dihapus dengan istihad yang lain gitu. Itu dalil yang menyatakan tidak ada peradilan banding. Makanya mengapa kita ini carut marut, satu kasus itu bertele-tele, menumpuk lama sekali itu. Itu disebabkan itu salah satu faktornya. Kemudian yang kedua, dalam Islam itu simple sebetulnya, tapi ada satu alat bukti yang itu dihapus ya, oleh Barat itu. Dalam sistem hukum Islam ada namanya ahkamul bayinat, itu terkait dengan hukum-hukum tentang pembuktian. Di dalam peradilan Islam, sumpah itu masih bisa dipakai sebagai alat bukti. Ini sumpah. Tapi sumpah itu kan sekarang dihapus ya. Dihapus dianggap karena melanggar HAM. Padahal dengan bayinah salah satunya itu adalah sumpah qasam, itu kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu cepat diselesaikan, sangat cepat diselesaikan, tidak bertele-tele. Kan juga seorang hakim pada saat memutuskan itu walaupun salah kan tetap dapat pahala ya sebetulnya dalam Islam itu. Dia beristihad salah, tetap aja dia dapat pahala dalam konteks istihad. Nah sementara sekarang ini kita tidak begitu, terutama dari aspek apa yang harusnya kita jadikan sebagai sumber atau rujukan. Mestinya yang rujukan kita ya hukum-hukum Islam. Sudah itu aja yang kita pakai. Kita ngapain kita ribut-ribut sama demokrasi, ribut-ribut sama hukum-hukum buatan manusia gitu. Itu yang bikin kita puyeng sebetulnya. Kita kalau pakai hukum-hukum Islam, meskipun ada memang perbedaan-perbedaan, tapi relatif perbedaan-perbedaan itu masih dalam batas-batas yang istilahnya bisa dipermudah, tidak dipersulit itu. Jadi mungkin melalui forum ini mungkin saya ingin sampaikan, yuk kita dorong terus ini supaya peradilan kita itu jadi peradilan syariah, baik itu dari sisi strukturnya, alat buktinya maupun juga sanksi-sanksinya. Dalam fikih saya pikir sudah sangat jelas itu dijelaskan oleh. Mungkin ini aja ya, istilahnya sikap dan pandangan atau perspektif saya pribadi.
Yang mungkin ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah kalau kita ingin apa ya istilahnya melakukan perubahan, dan perubahan itu bisa menyasar di seluruh dimensi kehidupan, umat Islam itu harus memegang kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itulah kaum muslimin punya kekuatan. Jadi apa gunanya hukum-hukum Islam kalau nggak ada penguasanya? Maksudnya penguasa yang memang mau menerapkan syariat Islam gitu. Makanya kalau kita lihat di satu qaul ya, satu statement yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, beliau katakan ad-dinu usun wa sultanu harisun. Ad-dinu usun, jadi dinul Islam itu harus dijadikan sebagai asas. Maksudnya adalah asas kekuasaan. Sedangkan penguasa itu harus diposisikan sebagai harisun. Haris ini artinya penjaga. Yang dimaksud adalah menjaga dinul Islam. Sehingga sebetulnya ini yang justru paling urgen pada saat kita membincang tentang masalah kekuasaan. Jadi kita kalau misalnya mau memilih seseorang jadi penguasa, jadi pemimpin, mestinya yang kita tanya adalah apakah Anda bersedia menjadi haris untuk Islam ataukah tidak gitu. Karena yang dituju oleh kekuasaan itu bukan kekuasaan itu sendiri, bukan kekuasaan itu ansih, tapi kekuasaan itu ditempatkan oleh ulama untuk menerapkan Islam, untuk menjaga Islam. Makanya kalau kita lihat kaulnya Imam Nawawi misalnya, dia katakan fala buddha min umatin fala buddha minal umati min imamin. Jadi sudah satu keharusan umat Islam itu punya pemimpin. Tapi bukan sembarang pemimpin, yuqimudina wa yang surus sunnata. Pemimpin yang dia itu kata beliau menegakkan agama dan menolong sunnah. Jadi syarat pemimpin yang harusnya ditegakkan atau dipilih di tengah-tengah kaum muslimin itu bukan sekedar dia berkuasa, dia punya track record pribadi yang baik, akhlaknya baik, hafal Quran macam-macam, itu baik, nggak ada keraguan. Cuma kalau sekedar itu ya salah. Harusnya kita tanya apakah dia punya komitmen untuk menjadi haris untuk Islam atau tidak. Karena itu sangat penting. Karena kekuasaan kita kan selama ini kan, mohon maaf ya, selama ini kan kita ini sudah sering punya pemimpin yang kita anggap mungkin barangkali punya integritas, punya kedekatan dengan kaum muslimin dan seterusnya. Tetapi keadaan kita juga nggak pernah berubah gitu. Sistem politiknya juga masih sistem politik ala barat, dan peradilannya juga masih peradilan seperti ini gitu. Sistem pemerintahnya juga masih sekuler gitu. Sehingga yang dibutuhkan oleh umat Islam itu bukan sekedar bergantinya person pemimpin, bukan. Mestinya pemimpin yang dipilih itu bisa menggerakkan terjadinya perubahan secara menyeluruh itu. Jadi kira-kira itu Al-Mukarramun. Terus kalau saya ditanya misalnya dari 3 calon itu Gus milih yang mana gitu. Kalau dia nggak mau pakai syariat, saya nggak milih. Kalau itu. Karena apa? Karena tadi mungkin dibacakan juga oleh Khori ya kalau nggak salah. Karena setiap pilihan kita itu juga ternyata diminta pertanggungjawaban kan di sisi Allah kan. Itu. Kalau nanti yang kita pilih itu ternyata masih menerapkan hukum-hukum sekuler, ya sebetulnya kita juga punya kontribusi kesalahan juga gitu. Makanya di Al-Quran disebutkan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasula. Tadi dibacakan dalam surah Al-Ahzab disebutkan itu kan pada suatu hari ketika orang-orang yang ada di neraka itu dibulak-balikkan wajahnya oleh Allah. Maksudnya orang ini dalam keadaan disiksa oleh Allah.
Dan orang ini berkata begini, ya laitana, alangkah lebih baiknya dulu kami taat pada Allah dan Rasulnya. Berarti dia dulu di dunia nggak taat sama Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mengatakan Robbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana. Ya Tuhan kami, dulu kami itu di dunia lebih taat pada pemimpin-pemimpin dan pembesar kami. Fa'adoluna sabila, tapi mereka itu menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nah kita ini kan mohon maaf terdrive oleh sistem yang sebetulnya bertentangan dengan Islam itu sudah begitu lama gitu. Sampai kita ini istilahnya latah gitu. Kalau nggak melakukan ini kita kayaknya nggak enak gitu. Padahal itu sesuatu yang harus kita hentikan. Nah jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya kalau kita membaca Al-Quran, konsekuensinya kan sudah dijelaskan ya di Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah disebutkan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi barang siapa orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Itu yang pertama. Jadi bisa jadi orang itu terjatuh kepada kekufuran. Dan yang kedua, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Kan fasik tuh. Dan yang ketiga adalah dolimun kan gitu. Redaksinya hampir semua sama. Redaksinya sama. Faulaika humul kafirun fasikun au dolimun. Nah sementara kita ini sekarang ini belum bisa membedakan gitu. Ya mungkin ya Ustadz Ihsan sampaikan umat Islam ini kalau disodori disuruh makan nih daging sapi sama daging babi, dan dia ngerti kalau yang di sini sebelah kanan itu daging babi, sebelah kiri daging sapi, pasti dia menolak itu makan daging babi itu. Mengapa demikian? Karena dia paham, saya tahu gitu perbedaannya. Nah sekarang ini umat Islam itu kebanyakan mereka masih dalam hal-hal seperti ini kan lupa nih. Yang tadi yang saya sampaikan, mestinya kita harus pakai hukum-hukum Allah saja, nggak boleh pakai hukum-hukum yang lain. Kita kan harusnya ngelihat ini di Indonesia ini hukumnya hukum buatan siapa sih sebetulnya? Ini sumbernya mana ini hukum-hukum di Indonesia ini? Ini sumbernya hukum Allah atau sumber buatan manusia gitu? Kalau ini buatan manusia, lah ngapain kita pakai gitu? Mungkin saya ingin kasih satu ilustrasi yang mungkin kita insya Allah paham nih. Jadi misalnya nih para alim, para asatid yang dirahmati Allah. Kalau ada tokoh, ada kiai, habaib atau apa namanya, dia menawarkan kepada kita, yuk kita sholat subuh 6 rakaat. Siapa saja yang ikuti pendapat saya bayar 1 triliun. Ini Ustadz Bahru dapat 10 triliun. Kira-kira mau enggak ya gitu? Kalau saya 6 triliunnya doang Ustadz gitu. Atau 10 triliunnya. Mengapa kita enggak mau? Karena itu jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Nah sementara yang hampir sama itu enggak dilakukan gitu. Bahkan itu enggak harus dibayar. Mereka mengganti hukum-hukum Allah, ada orang mengganti hukum-hukum Allah, dan itu sangat jelas ya, itu diganti benar. Sementara umat Islam masih pakai itu hukum, mau aja dengan sukarela ngikuti orang itu. Ini kan yang terjadi sekarang kan gitu Ustaz. Ini mengapa terjadi? Karena identifikasi umat Islam terhadap ajaran agama sendiri itu mungkin barangkali kurang jernih dan mendalam. Sehingga berakibat dia nggak ngerti kalau itu ajaran di luar Islam, kemudian dia anggap itu bagian dari ajaran Islam. Lebih-lebih lagi ada orang yang berusaha memasukkan ajaran-ajaran yang bukan Islam, tapi pakai dalil juga gitu. Ya misalnya kayak Bu Musda Mulia ya Ustadz Bahru ya. Bukan Bu Musda Mulia gitu, tapi Musda terhina katanya. Itu dia mengatakan gini, bahwa LGBT, lesbian, jadi dan juga homoseksual itu sudah dari sononya kodrati, itu boleh dalam Al-Quran. Iya.
pakai dalil itu Al-Qur'an. Zuyina linasi hubus syahawati minan nisa'i, itu. Zuyina linasi hubus syahawati minan nisa. Telah diberi perhiasan yang namanya anas di situ, suka sama perempuan. Anas itu kan kalau pakai usul fikih, anas itu kan lafat umum, bisa mencakup laki, bisa mencakup perempuan. Berarti ada laki yang suka perempuan, ada perempuan yang suka juga dengan perempuan gitu. Nah, padahal ya kalau orang ngerti mendalam ilmunya, yang dimaksud an-nasu di situ al-am al-makhsus, umum tapi maksudnya khusus. An-nas di situ tidak mencakup wanita, tapi hanya laki-laki gitu. Nah, sekarang ini di negeri kita kan ada orang-orang kayak gitu. Orang Yahudi pesek juga ada di negeri kita. Ngeselin juga kan kita ngelihat di televisi ngomongnya bela apa Israel. Padahal mungkin di sono dia nggak kepake itu dia. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan. Sama seperti yang disampaikan oleh Bung Chandra Irawan. Memang kita ini tadi menurut saya sering disibukkan oleh perkara-perkara yang sifatnya itu artifisial. Kita selalu disibukkan oleh atribut-atribut. Sementara dasar-dasar ini kita sering lupa. Bahkan kita itu mau aja dilenakan gitu. Makanya sebetulnya forum-forum agar kita kembali kepada hukum-hukum Islam saja. Karena sebetulnya di Indonesia itu tadi disampaikan oleh Ustaz Chandra sudah familiar dengan syariat Islam itu. Ya, Nusantara ini kan dengan kesultan-sultannya itu kan semuanya atribut-atribut Islam. Bahkan kalau kita perhatikan Islam itu istilahnya lebih duluan daripada hukum-hukum Barat gitu. Nah, mengapa kita nggak ke sono lagi gitu? Tapi sebetulnya juga sudah digagas lama oleh pejuang-pejuang Islam zaman dahulu di NU, Muhammadiyah, Persis atau Syarikat Islam itu sudah diperjuangkan. Ya cuma ini kita lupa lagi nih, lupa lagi dengan hiruk pikuk pesta yang dibuat oleh ya sebetulnya untuk meramaikan tadi sih sebetulnya bukan pesta, bukan hiruk pikuk untuk membesarkan agenda kembali kepada hukum-hukum Allah. Tapi ini agenda-agenda orang lain malah kita besarin gitu maksudnya. Makanya sebetulnya kita harus hentikan gitu. Hentikan semua ini. Kita kembali kepada isu bagaimana Islam itu dipakai. Masyarakat kita harus kita ajari untuk menjadikan Islam itu sebagai perspektif dasar mereka. Jadi kalau melihat segala sesuatu harus berdasarkan Islam. Dan ini saya pikir kerja yang sifatnya maraton ya, butuh tenaga yang besar gitu. Tapi sekali lagi jangan gampang kita diombang-ambingkan lagi gitu. Tapi harus tetap fokus dalam arah perjuangan ini. Walaupun di sana itu terjadi hiruk pikuk gitu. Kita mestinya nggak usah ikut-ikutan yang hiruk pikuk yang itu tidak untuk membesarkan Islam gitu. Ya kita mestinya hiruk pikuknya adalah untuk membesarkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini saya ingin kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran para asatidz kiram yang dirahmati Allah. Itu tepatnya di dalam surah Al-An'am. Nah, di sana itu kan disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-115. Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa wassamiul alim. Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi sudah sempurna kalimat dari Tuhanmu itu, baik dari sisi kebenarannya dan juga keadilannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau adil, kita itu mau mendapatkan kebenaran, ya mestinya pakai hukum-hukum Islam gitu. Dan ini tidak akan pernah berubah gitu. Kemudian juga di ayat yang ke-116 itu disebutkan wa ing tuti aksaro mang fil ardi yudilluka ang sabilillah. Maka jika kamu wahai Muhammad mengikuti kebanyakan
orang yang ada di muka bumi ini, ya, maka mereka itu akan menyesatkan kamu. Nah kita ini kan sering digituin nih, diombang-ambingkan ke sono kemari, kita nggak ngelihat nih orang ini mau pakai syariat enggak nih. Ini orang mau melanjutkan sistem bobrok seperti ini atau mau menghentikan. Oh ternyata ini orang masih melanjutkan sistem bobrok ini, tapi kita mohon maaf, kita masih disibukkan di situ itu. Kemudian kita dikasih opini-opini, nanti kalau nggak ikut ini nanti akan begini gitu. Padahal itu adalah menyesatkan dari jalan Allah SWT. Makanya disinilah sebetulnya pentingnya kita sebagai orang-orang yang peduli terhadap syariah ini untuk memiliki keteguhan. Jadi nggak pernah terombang-ambing, fokus. Modulnya itu harus modul fokus gitu. Jadi pakai mode fokus, mode fokus dan serius gitu. Jadi nggak terombang-ambing lagi. Jadi tetap menghadap ke depan, di mana syariat Islam ini bisa diterapkan di seluruh aspek kehidupan kita. Nah tentu dengan cara-cara yang tadi sedikit disampaikan oleh Kiai Usman, ya tetap caranya itu juga harus pakai syariah. Nolong syariah itu caranya harus dengan syariah. Nggak akan bisa kalau ada sholawat tuh nasirul haq bil haq. Nolong kebenaran itu harus dengan kebenaran. Jangan nolong Islam pakai ajarannya Romawi gitu, pakai ajaran-ajaran orang-orang di luar Islam. Menolong Islam harus pakai ajaran Islam juga. Mau menegakkan syariah harus pakai yang syariah juga gitu. Terus gimana caranya, mungkin perlu diskusi lebih lanjut di forum-forum yang lain. Mungkin barangkali itu Ustaz Ihsan. Jadi memang ini pertanyaan boleh dibilang pertanyaan yang setiap 5 tahunan itu pasti muncul gitu. Pakai ahwanus syarowin, akhdu akhofid dororoin itu. Mengambil bahaya yang paling ringan, kemudian ahwanus syarowin, diantara bahaya itu mana kita pilih yang paling ringan gitu. Ya ini kan sebetulnya gini kalau menurut saya, bahwa pemilu ya dalam bingkai sistem demokrasi itu didesain bukan untuk menerapkan Islam. Itu sebetulnya bukan bukan ranah kita, bukan mainan kita sebetulnya. Nah sementara sekarang ini kita dikooptasi dengan satu pemahaman. Jadi kalau mau melakukan perubahan itu caranya harus demokratis, caranya harus legal formal. Kemudian itu dilakukan dengan ikut pemilu. Padahal itu bukan satu-satunya cara. Ini saya ingin sampaikan. Bukan satu-satunya cara. Dan sebetulnya kalau kita mau pakai cara yang tepat, itu cara yang dicontohkan Nabi. Nabi itu ngasih contoh yang paling gampang. Mungkin saya ingin cerita ke panjenengan kasusnya Mursi ya. Mursi itu menggalang dukungan mungkin tahunan ya. Dan pada saat pemilu itu menang. Tapi hanya dalam hitungan bulan Mursi itu dijatuhkan oleh Asisi. Itu sebetulnya pelajaran penting bagi kita. Terus sebenarnya yang kedua, ada pelajaran penting juga dalam sejarah. FIS dulu itu menang mungkin di atas 80% itu, 80 sekian berapa persen itu. Dengan mengikuti prosedur prosedur normal, prosedur yang dianggap legal. Apakah kemudian langsung berkuasa? Tidak berkuasa. Jadi orang Barat itu begini, orang Islam boleh saja dia menang ya, secara demokratis, mengikuti prosedur demokrasi. Tapi kalau dia punya keinginan untuk membunuh demokrasi, ingin menerapkan syariah, itu pasti akan diberangus. Gitu. Makanya kalau orang masih dalam mainframe ini, rasa-rasanya sulit. Gitu. Terus gimana kita harus keluar dari
frame ini mestinya. Nah, frame yang harus kita bangun seperti apa? Untuk mendapatkan kekuasaan dan agar kekuasaan itu tetap bisa kita pertahankan, itu sebenarnya caranya simple, sederhana. Jadi kalau kita berbicara tentang teori kekuasaan, termasuk perubahan kekuasaan, struktur kekuasaan di dunia ini apapun, itu kan sebenarnya ada gini, ada penguasa, kemudian ada rakyat. Mengapa penguasa yang itu suprapolitik, yang jumlahnya sedikit, itu kok bisa menguasai masyarakat yang jumlahnya banyak? Karena dia yang pertama mendapat trust dari masyarakat. Tapi tidak hanya trust, penguasa yang jumlahnya sedikit ini, dia juga didukung oleh ahlul quwah namanya. Itu rahasia mengapa Mursi itu jatuh, berhasil dijatuhkan oleh Asisi, karena Mursi tidak memegang ahlul quwahnya. Gitu. Makanya dalam waktu hanya berapa bulan Mursi jatuh. Ini sebetulnya memberi pelajaran bagi kita. Kalau kita umat Islam pengen menegakkan kekuasaan, tiru Nabi. Nabi itu istilahnya meminta dukungan dari ahlul quwah. Dan ini sebenarnya cara yang paling efektif, nggak harus nunggu 5 tahun. Kapan saja asal ahlul quwah itu memberikan dukungan pada kita, maka kekuasaan Islam itu bisa berdiri. Kalau besok misalnya ahlul quwah di negeri ini kumpul dan kita ajari mereka, kiai-kiai ulamanya, tokoh-tokohnya kumpul, masa kita ini tetap aja nerusin sekuler kayak gini, teman-teman. Kita ganti aja deh. Baik, gua dukung lo. Besok lo jadi bisa jadi penguasa di Indonesia. Kita akan dukung mati-matian. Itu jadi insya Allah. Nggak harus pakai konstitusional atau inkonstitusional, nggak harus. Dan itulah contoh yang dilakukan Nabi. Jadi kalau kita mau meraih kekuasaan, ikuti cara Nabi, dan itu paling efektif menurut saya. Nah, sementara yang di sini nih sebetulnya bukan mainan kita. Mainan kita itu mainan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sementara kita nggak mainnya di sini, kita nggak serius di sini. Mohon maaf ya kalau yang asik di sini ikut prosedur-prosedur yang dibikin oleh orang-orang sono, orang barat, pakai demokrasi macam-macam itu, kita disibukkan di situ. Lama kelamaan kita jauh trustnya dari masyarakat. Bahkan perjuangan itu istilahnya yang pengennya mengubah, bukan mengubah malah dirubah, kan faktanya gitu banyak. Itu. Berarti mestinya kita harus tetap fokus, dekati itu ahlul quwah. Ahlul quwah ini adalah kunci dari kekuasaan apapun. Mungkin kalau kita mau cuma dapat kekuasaan gampang, mungkin Ustadz Ihsan bisa minta bantuan Amerika Serikat ngulingin Jokowi, bisa. Banyak negara yang pakai taktik ini, bisa. Cuma apa gunanya itu kekuasaan? Pasti kekuasaannya nggak independen. Kalau Ustadz Ihsan mau menerapkan syariah, pasti diberedel duluan. Gitu. Atau juga misalnya bisa yang dulu dilakukan oleh Fidel Castro. Fidel Castro itu dia caranya supaya jadi penguasa itu dia bikin milisi, nyerang barak militer. Akhirnya ditangkap di pengadilan. Tapi salahnya rezim saat itu, rezim Fidel Castro dikasih kesempatan untuk bikin pledoi. Nah, itu akhirnya berubah itu. Berubah, masyarakat justru mendukung Fidel, termasuk tokoh-tokoh militernya itu mendukung Fidel. Akhirnya Fidel yang berkuasa. Jadi sebenarnya kunci untuk mendapat kekuasaan itu. Berarti sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa menyadarkan kunci-kunci kekuasaan ini agar mereka memberikan dukungan pada Islam. Nggak usah pakai prosedur 5 tahun macam-macam, itu terlalu lama. Itu terlalu lama. Karena namanya menerapkan Islam itu harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Terus kemudian saya ingin sampaikan begini. Kalau saya pribadi itu selama belum ada komitmen mereka mau membela Islam, menerapkan syariah, maka saya tidak. Tapi saya tetap bertanggung jawab. Saya paling nggak setuju kalau ada orang golput yang nggak bertanggung jawab, saya nggak setuju. Golput kemudian nggak melakukan apa-apa, itu kalau menurut saya berdosanya banyak gitu.
Yang harus dilakukan tetap fokus tadi mempengaruhi ahlul quwah. Di negeri ini insya Allah ada yang melakukan pergerakan seperti itu, dan ini istilahnya sudah sangat dekat. Ini para tokoh yang saya sampaikan sudah sangat dekat. Mungkin jenengan aja yang mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau misalnya orang, kalau mohon maaf ya, kalau saya misalnya terlibat langsung menjerang air, saya bisa ukur kapan itu air mendidih. Dan kayu yang saya butuhkan itu berapa volumenya, itu bisa saya ukur karena saya terlibat langsung dalam kegiatan mendidihkan air itu. Tapi mungkin bagi orang yang tidak terlibat, itu lo ngapain itu didihin air itu, kelamaan itu, orang wadahnya segede itu, lo cuman bakar kayu cuman segitu, kapan tuh kelar-kelarnya, kapan mendidihnya air. Biasanya yang nggak terlibat begitu, yang nggak ngerti proses begitu. Tapi di negeri kita ini ada yang melakukan proses untuk menyadarkan ahlul quwah, jangan salah gitu. Nah makanya sebetulnya gini, jangan yang di sono itu saya biarin aja lah gitu. Yang kono mainan orang-orang kafir, biarin aja orang kafir yang mainin gitu. Saya itu bayangin gini, kalau misalnya demokrasi itu nggak ada yang make, nggak laku itu juga berhenti sebetulnya gitu. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan, kekuasaan itu hakikatnya adalah bagaimana dia bisa menjadi haris untuk Islam. Jadi bukan hanya berkuasa, bukan kita memilih siapa penguasa yang Islami dalam tanda kutip, bukan. Kekuasaan itu bukan hanya itu saja. Bahkan kalau kita nanti kaji dengan hadis-hadisnya, nggak cukup memang hanya itu. Jadi walhasil di negeri kita ini ada yang berproses seperti itu. Yang ini saya sampaikan pada para tokoh ini supaya bisa dipahami. Ya, makanya kita perbesar nih arus syariah, perbesar untuk melakukan perubahan. Umat harus dijauhkan dari partai-partai yang sekuler, partai-partai yang tidak pro dengan syariah. Itu harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai nyoblos mereka atau milih mereka. Wallahu a'lam bishawab.